Assalamualaikum. Ini adalah Ford Everest Gen 2 facelift, atau di Indonesia itu biasa disebut sebagai Ford Everest Gen 2,5. Mobil ini tahun 2010, dan di video ini saya akan menjelaskan kenapa saya milih mobil ini sebagai mobil perang sehari-hari. Oke, sebelum saya menjelaskan kenapa saya milih Ford Everest ini untuk mobil perang, saya akan bahas dulu Ford Everest secara overall. Jadi Ford Everest itu adalah SUV mid-size body on frame atau biasanya disebut leather frame yang diproduksi oleh Ford Motor Company sejak tahun 2003. Ya, memang Ford Everest ini menggunakan lambang Ford, which is brand Amerika, perusahaan Blue Oval yang disebutnya karena logonya oval biru itu. Tapi sebenarnya mobil ini didevelop dan dikembangkan untuk pasar Asia Pasifik. Jadi sebenarnya Ford Everest ini tuh nggak dijual di Amerika, padahal ini mobilnya ya dari Ford gitu ya. Nah, untuk produksinya kebanyakan di Thailand, seperti mobil ini adalah mobil CBO Thailand. Dan Ford kira-kira menghabiskan sekitar 100 juta dolar untuk investasi dan untuk produksi mobil Ford Everest. Jadi Ford Everest ini berbasis dari Ford Ranger pickup. Nah, lebih tepatnya Ford Ranger dan Ford Everest mereka sharing part sebanyak 60%. Jadi bisa dibilang Ford Everest ini adalah versi SUV-nya Ford Ranger. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, emang dari body panel depan ini sampai dengan pilar B itu emang mirip banget dengan Ford Ranger. Sama seperti Ford Ranger, untuk suspensi depannya Ford Everest ini menggunakan double wishbone independent front suspension. Dan kemudian untuk belakangnya itu masih menggunakan pair down. Pair down-nya itu udah rigid dan juga sudah dilengkapi dengan stabilizer. Dan selain itu Ford Everest ini juga mesinnya sama dengan Ford Ranger. Oke, untuk mesin sama suspensi memang mereka sangat identik ya, hampir sama. Cuman Ford Everest sudah di-engineer oleh Ford untuk memiliki karakter riding yang berbeda dengan Ford Ranger. Jadi Ford Everest ini lebih comfort, lebih nyaman, dan juga handlingnya lebih bagus. Karena Ford Everest ini emang ditargeted untuk passenger ya gitu. Sementara kalau Ford Ranger itu biasanya untuk mobil kerja gitu, kebanyakan dipakai di pertambangan dan lain-lain. Di awal video ini tadi saya sebut ini adalah Ford Everest Gen 2,5. Sebenarnya banyak sekali informasi simpang siur di Indonesia tentang penyebutan Gen Ford Everest. Jadi di tahun 2006 Ford Everest mengalami major facelift besar-besaran yang disebut Ford Indonesia sendiri dan beberapa jurnalis otomotif itu Ford Everest Gen 2. Kenapa disebut major facelift? Karena memang benar-benar perubahannya itu besar sekali gitu. Dari body panel depan, samping itu berubah total. Gak cuman itu doang, tapi interiornya juga berubah, transmisinya juga berubah. Jadi untuk Gen 1 transmisinya masih menggunakan 4-speed automatic dan ini sudah berubah jadi 5-speed automatic. Dan perubahan yang paling besar adalah di mesinnya. Jadi sebelumnya itu di Gen 1 menggunakan mesin TDI, Turbo Diesel Injection. Nah, untuk yang Gen 2 facelift menggunakan teknologi Common Rail. Jadi namanya berubah jadi TDCI, Turbo Diesel Common Rail Intercooler. Nah, selain perubahan teknologi, terjadi perubahan signifikan juga di power ya. Jadi tenaganya itu naik dari 110 horsepower menjadi 143 horsepower. Jadi teknologi Common Rail ini juga membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan karena sudah menggunakan teknologi VGT juga atau Variable Geometry Turbo, jadi torsinya juga ikut naik dan juga bahan bakarnya juga jadi lebih efisien. Kemudian untuk mobil ini adalah sebenarnya tahun 2009, niket tahun 2009 tapi pemakaian 2010. Jadi di tahun 2009 ada facelift lagi gitu. Yang berubah sebenarnya nggak begitu banyak, hanya di bagian body panel depan. Jadi dari kap mesin, grill, lampu sama side panel itu berubah. Jadi dia bentuknya tuh lebih membulat lagi. Kalau dilihatnya tuh sekilas mirip Ford Ranger yang pre-facelift. Jadi bedanya dengan yang Gen 1 pre-facelift adalah dia bentuknya sudah membulat. Nah, kalau dari Gen 1 dan Gen 2 yang major facelift itu kan dia dari depan ke belakang tuh sudah sangat kotak sekali. Terus perubahan yang lain lagi adalah di velgnya. Ini velgnya untuk tipe ini yang XLT Limited, dia sudah memakai velg 18 inci. Yang sebelumnya itu versi XLT cuman 16 inci. Oke.
Kemudian yang perubahan yang signifikan lagi adalah di lampu belakangnya. Lampu belakangnya ini sudah berubah desainnya, lebih, menurut saya sih lebih clean ya, lebih clean, terus lebih modern. Jadi dia lebih apa ya, lebih slick aja gitu, menyatu sama ini ya, lebih modern. Kemudian mumpung kita lagi di belakang, mari kita bahas sedikit tentang fun fact di bagian belakang Everest ini. Jadi punya saya ini Nick 2009. Nah, khusus di 2009 semua Ford Everest itu nggak pakai rear spoiler, atau biasanya disebutnya topi gitu. Jadi seringkali Ford Everest tahun 2009 itu dibilang Ford Everest gundul karena nggak pakai rear spoiler. Nah, menurut saya pribadi sih, saya lebih suka nggak ada rear spoiler ya. Jadi lebih menampilkan kesan tegasnya gitu, karena mobil ini kan karakternya boxy gitu. Jadi lebih flowingnya lebih bagus dari depan ke belakang ada rear spoiler. Kalau menurut saya pribadi emang kayaknya kurang cocok ya mobil boxy pakai sayap belakang gitu. Oke, kemudian mobil ini masih dilengkapi dengan konde ya, nih isinya ada ban serepnya. Oke, dan salah satu fitur unik yang paling saya suka di Ford Everest ini adalah karena nih ada ban kondenya, jadi kan pintunya tuh berat ya, ada ban serepnya. Nah, di sini ada lockernya. Jadi pas kita loading dan unloading barang, kita bisa ya lock ini. Jadi pintunya itu nggak bakal nutup otomatis gitu. Nah, ini menurut saya sangat memudahkan banget ketika mau masukin dan ngeluarin barang. Oke, ya ini kurang lebih bagasinya. Ya menurut saya cukup spacious ya. Ini jok ketiganya ini bisa diangkat tanpa menggunakan kunci apapun, jadi tinggal diangkat doang di tuas sini. Dan kalau diangkat itu bener-bener flat floor banget gitu. Emang ini salah satu alasan saya juga gitu, karena kapasitas bagasinya ya lumayan besar ya, dan karena dia boxy bentuknya jadi dia tinggi, jadi bisa loading barang ke atas juga nggak masalah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang lagi duduk di jok kedua Ford Everest, dan menurut saya ini mungkin tempat terbaik untuk menikmati sebuah Ford Everest gitu. Karena bentuk ini mobilnya boxy dan panjang, sehingga headroom dan legroomnya itu sangat-sangat maksimal. Saya tingginya hanya 168 cm, bukan 177. Dan teman saya pernah duduk di sini, dan dia tingginya itu sekitar 170-180. Dan itu juga masih ruang kakinya itu masih sangat luas sekali gitu. Kemudian joknya ini saya suka banget. Ini joknya tuh tebal dan bahan kulitnya juga masih sangat bagus sekali. Mobil ini tuh udah 13 tahun ya sekarang, dan ini kerut-kerutannya itu masih sangat alami banget gitu loh. Masih enak banget ya pokoknya. Kemudian hal kedua yang saya suka adalah di sini Ford menaruh rear seat entertainment gitu. Ini OEM Ford asli, jadi ada TV di belakang sini yang connect sama head unit di depan. Ini pada zamannya, dan mohon dikoreksi kalau salah, kayaknya di kelas E itu hanya Ford Everest yang ada rear seat entertainment. Dan kemudian Ford Everest ini udah dilengkapi dengan triple blower AC-nya. Jadi nggak cuma di depan, di row tengah juga dapat, dan di row belakang itu nggak usah iri sama yang depan karena AC-nya sampai row 3 juga ada. Oke, sekarang lagi di row pertama Ford Everest. Ya, sebenarnya interior Ford Everest ini ya nothing special sebenarnya. Sangat simple dan functional, basic banget gitu. Oke, pertama dari posisi mengemudi. Ini joknya hanya bisa maju mundur dan belum otomatis, belum bisa naik turun. Dan kemudian untuk setirnya ini masih tilt doang, belum teleskopik. Jadi sebenarnya kalau ngomongin driving position ergonomis, sebenarnya mobil ini tuh kurang ergonomis gitu, karena ya sangat minimal yang bisa di adjust. Kemudian untuk speedometernya juga ini masih full analog, bahkan nggak ada MID-nya sama sekali. Nah, itu menurut saya salah satu kekurangan mobil ini, karena di Pajero Sport tuh seingat saya udah ada MID di tengah. Untuk steeringnya ini masih bagus sekali bahannya, kulitnya masih kenceng, nggak kelihatan mobil yang udah usianya 13 tahun. Kemudian di center console ini memang perubahannya cukup signifikan dari Gen 1 yang sebenarnya ada mirip-mirip Panther ya, itu interiornya gitu. Nah, kalau udah Gen 2 ini, nuansa mobil Amerikanya tuh udah mulai kelihatan gitu. Kelihatan, wah ini mobil Amerikan ya, bukan kerasa naik mobil Panther. Untuk AC-nya masih menggunakan sistem puter ya, sistem kayak kompor gitu. Kemudian ini rem tangannya sangat legendaris nih, rem tangan tarik kayak gini. Ini biasanya ditemukan di mobil zaman dulu kayak Kijang kotak, terus ada Isuzu Panther, L300.
Mobil yang paling baru pakai ini tuh kalau nggak salah Datsun Go ya, setahu saya gitu. Sebenarnya yang nggak parah-parah banget, dan menurut saya ini bukan deal breaker ya punya rem tangan tarik kayak gini, karena masih ya secara fungsi ya masih oke gitu. Dan salah satu keuntungannya rem tangan di sini adalah jadinya space di sini sangat clean, jadi ada extra space juga gitu, nggak ada rem tangan gede yang ganggu. Kemudian untuk transmisinya ini masih otomatis biasa gitu ya, 5 speed, nggak ada Tiptronic kayak sama sekali kayak di Pajero Sport, jadi cuma ada tombol overdrive-nya doang. Dan kemudian yang salah satu hal yang saya suka di Ford Everest ini adalah penyimpanannya banyak. Pertama ada sini satu laci, kemudian ada dibuka lagi bisa. Di sini ada 2 buah cup holder, dan di sampingnya juga ada, dan ada hidden compartment sini. Jadi kan di sini kita lihat clean ya. Nah, tapi kalau kita tarik, tada, nah ini tiba-tiba ada penyimpanan rahasia di sini. Mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, tapi kalau ditutup itu clean sekali. Oke, yang terakhir tentang safety mobil ini. Nah, khusus untuk tipe XLT Limited kayak punya saya, mobil ini memiliki 4 airbag. Satu di steer driver, yang kedua di sisi penumpang, dan ketiga dan keempatnya ada di posisi jok depan untuk driver dan passenger. Nah, ini adalah salah satu pembeda dari XLT Limited dan non limited. Jadi perbedaannya sebenarnya cuma dikit banget. Cuman airbagnya ada 4 dan peleknya tuh kalau limited tuh 18, sementara yang XLT biasa 16. Udah, that's it. Gimana sensasi berkendaranya? Sejujurnya ya, mobil ini tuh sebenarnya nggak fun to drive gitu. Pertama karena steeringnya ini menurut saya sama sekali nggak akurat, jadi emang ada kopong gitu nih. Saya gini-gininya juga mobilnya tetap lurus, tapi emang kayaknya ini karakter mobil SUV ladder frame memang seperti ini sih. Kemudian suspensinya ini agak limbung sebenarnya, cuman masih bisa ditoleransi lah, nggak limbung-limbung banget. Nah, bahkan kalau menurut saya pribadi dibandingin Pajero dan Fortuner ini lumayan nggak limbung gitu. Dia di jalan lurus dia tetap stabil, dan kalau belok juga nggak limbung-limbung amat lah gitu. Kemudian ini visibilitasnya menurut saya sangat bagus karena bentuknya boxy dan panjang. Jadi saya bisa melihat semua sudut di mobil ini dengan jelas sekali. Bahkan saya bisa ngeliat belakang itu dengan sangat jelas. Karena jendelanya juga lumayan besar. Jadi nyetir Ford Everest itu sebenarnya nggak butuh banyak penyesuaian, meskipun mobil ini panjang ya, panjangnya itu 5 meter lebih, dan kemudian di wheelbase-nya juga itu paling panjang di kelasnya. Wheelbase-nya mobil ini tuh 2680 mm, itu paling panjang di kelasnya, dan bahkan lebih panjang 10 mm dari Toyota Land Cruiser yang kelasnya tuh jauh lah di atas ini gitu. Nah, mungkin karena wheelbase-nya panjang juga jadi mobilnya cukup stabil gitu. Oh ya, tadi ngomongin steering, selain ini setirnya kurang akurat, tapi ini radius putarnya lumayan parah sih menurut saya gitu. Mungkin ini radius putar yang paling jelek yang pernah saya cobain gitu. Radius putar sangat besar, jadi kalau misalnya Anda bawa di perkotaan, masuk gang kecil atau parkir paralel, itu mungkin butuh skill yang lebih pawai ya untuk ngendaliin mobil Ford Everest gitu. Tapi sisanya oke ya. Menurut saya ini PR-nya kalau mobil ini di shock breaker. Ini shock breakernya sebenarnya empuk gitu. Tapi kalau misalnya ketemu jalan berlombang, dia reboundnya memang kurang cepet ya. Jadi mungkin banyak juga shock breaker aftermarket yang dijual untuk Ford Everest ini. Jadi dia harusnya lebih keras gitu, karena belakangnya ini kan masih pakai per down, jadi lumayan keras, sementara depannya udah pakai coil springs gitu. Jadi reboundnya tuh lumayan membal gitu, jadi kurang balance. Enaknya memang diganti shock breaker yang bisa di adjust ya. Jadi yang tadi saya bilang, karena mobil ini suspensi belakangnya masih pakai per down, jadi kalau kita nyetir sendiri itu kurang enak ya. Kalau per down itu enaknya kalau kita bawa bobot yang berat gitu, semakin berat semakin enak suspensinya. Jadi kalau untuk bawa sendiri sebenarnya ini kurang recommended, dan emang tujuan saya beli mobil ini adalah ya untuk pergi sama keluarga gitu. Jadi emang saya udah perkirakan kalau bawa satu keluarga itu, apalagi barang-barangnya Diandra, barang-barang Umar tuh
pasti banyak dan berat banget gitu. Dan emang udah teruji sih kemarin pas saya pergi keluar kota itu, jadi jauh lebih enak daripada bawa mobil sendiri. Oke, jadi apa alasan saya membeli mobil ini? Alasan pertama, kalau menurut saya beli Ford itu adalah emotional buy, jadi lebih ke apa ya, pakai hati gitu loh. Jujur aja mungkin kalau beli Ford itu jarang banget karena apa ya, alasan yang logika gitu, karena kalau dibandingin kompetitornya kayak seperti Toyota dan Mitsubishi itu mungkin mereka lebih superior dibandingin reliability-nya, after sales service dan lain-lain. Tapi di keluarga saya selalu ada soft spot buat Ford gitu. Jadi dulu saya pernah beli Ford Fiesta yang 1600 itu dari baru juga. Ford itu build quality-nya top banget gitu, dari pintunya aja tuh bunyinya bek beda gitu. Cuman memang ada beberapa kekurangan ya di Ford Fiesta tuh, kayak transmisinya nggak begitu bagus. Dan kemudian beberapa tahun kemudian saya beli Ford Focus yang sampai sekarang saya masih pelihara gitu. Kilometernya udah 160.000 gitu. Dan itu masih oke gitu. Jadi banyak banget mitos-mitos tentang Ford yang menurut saya nggak benar gitu. Meskipun Ford udah hengkang dari Indonesia dan sekarang udah baik lagi, sebenarnya Ford itu cukup reliable gitu. Dan itu nyambung ke alasan kedua saya beli mobil ini. Mobil ini sangat-sangat simple gitu, sangat-sangat mekanikal, terus nggak aneh-aneh, teknologinya nggak banyak gitu loh. Jadi kemungkinan untuk rusak itu sangat sedikit gitu. Dari AC-nya aja masih manual, terus juga speedometer masih analog, suspensinya masih pakai per daun, coil springs, terusnya even jendelanya aja yang autonya cuman driver side doang gitu loh. Dan kalau dari teman-teman yang udah melihara Ford Everest itu, mereka bilang kayak ngerawat Panther gitu. Jadi kayak ya ibaratnya ini Panther versi Amerikanya lah gitu. Jadi untuk maintenance ini sangat-sangat mudah. Sebenarnya kalau untuk mesin diesel itu perawatannya nggak aneh-aneh, asal ganti olinya on time, ganti filter oli, filter bensin itu on time, dan bensinnya kalau bisa Pertamina Dex ya. Meskipun ini sebenarnya bisa-bisa aja isi biosolar gitu, cuman saya sangat nggak rekomen karena injektornya Ford ini setahu saya nggak sekuat Toyota dan Mitsubishi ya gitu. Nah kalau untuk mobil ini emang saya isinya Dex. Dan ngomongin bensin, ini mobil ini menurut saya ya irit sih gitu. Kemarin saya coba jalan ke Jogja dan ini full tanknya itu 70 liter. Saya ngisi 70 liter, terus pakai warawiri dikit di Jakarta, kemudian saya ke Jogja. Nah ke Jogja sekitar 550 km ya sampai di Jogjanya gitu. Nah terus bensin saya hanya habis setengah tangki doang, jadi masih ada sisa 35 liter. Jadi konsumsi bensin keluar kota tuh minimal ya 114, 115 lah. Dan kalau dalam kota itu bisa 110. Dan ya itu lumayan irit ya gitu. Nggak cuman irit, karena mesin ini udah common rail, udah VGT juga gitu. Jadi power delivery-nya sangat smooth. Torsinya juga lebih dari cukup lah gitu. Di tol itu nyamannya cruising di sekitar kecepatan 100 km per jam itu udah nyaman. Terus alasan ketiga adalah value for money. Sebelum saya beli Ford Everest ini, emang saya waktu itu lagi niatnya lagi nyari mobil keluarga yang di bawah 200 jutaan. Nah, Ford Everest Gen 2 ini yang facelift itu rata-rata harganya di bawah 200, sekitar 160-170-an lah ya gitu. Sementara kompetitornya kayak Fortuner atau Mitsubishi Pajero itu harganya masih di atas 200 juta semua. Dan itu juga susah sekali nyari kilometer yang rendah, yang di bawah 100.000 lah minimal gitu. Kebanyakan mobil-mobil kayak Pajero, Fortuner itu memang ya dipakai buat kerja lah, buat pakai warawiri, buat harian, buat keluar kota. Jadi hampir semuanya itu bisa dibilang kilometernya udah gondrong ya. Sekali nemu yang nggak gondrong itu harganya udah nggak masuk akal. Nah kemudian alasan keempat adalah saya suka desainnya. Desainnya itu menurut saya boxy dan timeless lah bisa dibilang gitu. Dari depan dia garisnya tuh lurus dan nggak banyak garis aneh-aneh gitu. Jadi
menurut saya sangat timeless. Dan ini menurut saya pribadi, kalau dibandingin dengan Fortuner sama Pajero, ini looks-nya masih dibilang masih awet lah gitu, masih ya dibilang masih timeless, nggak kelihatan tua ya gitu. Kemudian karakter boxingnya itu di belakang ya terutama ya, itu tuh bisa dibilang mirip Land Rover Discovery ya gitu. Itu salah satu dream car saya juga, saya pengen banget punya Land Rover Discovery yang 4. Nah ini ya kurang lebih mirip-mirip lah, bisa dibilang Ford Everest itu ya a poor man's Land Rover Discovery gitu. Nah alasan kelima adalah ya memang saya pengen qanaah aja gitu, pengen secukupnya lah gitu, karena mobil ini sebenarnya buat warawiri, buat keluar kota tuh ya oke lah gitu, karena bisa aja mungkin beli mobil yang lebih mahal, lebih canggih, cuman nggak memberikan peace of mind ketika saya pakai Ford Everest ini. Karena saya tahu Ford Everest ini itu lumayan badak, maintenance-nya gampang, pajaknya murah, pajaknya itu sekitar 3,5 juta. Nah kemarin ini saya balik nama jadi 4 juta, jadi nggak nambah banyak lah gitu. Oke, saya rasa itu sekian dari saya untuk review Ford Everest ini, dan itulah beberapa alasan kenapa saya memilih Ford Everest sebagai mobil perang sehari-hari ya, terutama buat Umar. Ini nomor platnya juga untuk Umar, dan ini kemudian juga saya bakal sering dipakai keluar kota insya Allah. Dan kedepannya tentunya banyak sekali yang saya pengen modif, dalam arti untuk improve ride quality-nya. Kemudian juga ini head unitnya masih jadul banget, saya pengen ganti. Dan nanti insya Allah kalau misalnya ada yang diganti-ganti, nanti saya akan update lagi. Oke. Thank you for watching. Assalamualaikum.